bobol rumah kosong pencuri tewas dihajar massa. Ibu rumah tangga dibunuh suami siri. Sensasi ngopi di kebun kopi Kerinci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, kembali iNews Sumsel hadir menjumpai Anda, Kamis 16 Januari 2025. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda bersama saya, Novina Mulia. Inilah iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali berita pertama pemirsa. Pelaku bobol rumah kosong di Sukarami tewas diamuk massa. Sebelum tewas, pelaku melakukan perlawanan menggunakan celurit, akibatnya 2 warga terluka. Salah satunya anggota TNI yang bergelut dengan pelaku. Pelaku yang belum diketahui identitas meregang nyawa usai diamuk massa. Pria tersebut merupakan pelaku bobol rumah kosong yang tertangkap warga. Identifikasi Polrestabes Palembang mendatangi lokasi kejadian melakukan olah TKP. Saat kepergok, pelaku sedang beraksi di sebuah rumah kosong di Jalan Letjen Harun Sohar, Lorong Dakota Kebun Bunga, Sukarami, Palembang, Rabu siang. Pelaku diamankan warga yang merupakan anggota TNI. Pelaku berusaha melawan menggunakan celurit. Celurit itu milik warga yang sedang mengambil rumput di dekat lokasi kejadian. Lalu celurit tersebut direbut pelaku. Bahkan pemilik celurit ikut terluka. Kemudian pelaku bergelut dengan oknum TNI hingga akhirnya oknum TNI terluka di bagian perutnya. Warga lain yang berdatangan langsung menghajar pelaku. Yang meninggal ini tersangka pelaku. Oh, Pelaku. Iya. Karena ada korban yang nangkep itu termasuk anggota TNI. Ini luka. Masih di rumah sakit. Oh, di sana yang anggota TNI tersebut sekarang masih di rumah sakit. Berarti ada pergulatan Mbak RT ya? Iya, karena pas posisi tadi tuh udah dapat malingnya itu, kebenaran ada warga lewat bawa biasa nyari apa? Rumput. Ada arit. Nah, itu direbut oleh tersangka. Karena informasi dari masyarakat yang berada di sini tadi, informasinya ada pencurian, percobaan pencurian di rumah kosong. Namun saat ini untuk saksi-saksi sedang kita dalami dulu. Ada berapa saksi bang yang di rumah? Saat ini ada 3 orang sedang kita interogasi. Terluka 1 orang atau 2 orang bang? Yang... Sementara 2 orang dapat kita informasikan. Oke, makanya diambil Polsek Sukarami bang. Baik, jadi untuk Polsek Sukarami saat ini tadi kami melaksanakan TPTKP, mengumpulkan saksi-saksi yang terkait mengetahui peristiwa yang terjadi. Warga terluka masih dilakukan perawatan, termasuk anggota TNI yang terluka akan dilakukan operasi di Rumah Sakit Akagani Palembang. Dari Palembang, Firdaus iNews melaporkan. Warga di Kelurahan Jogoboyo, Kota Lubuk Linggau, digegerkan dengan tewasnya seorang ibu muda di depan rumahnya. Korban diduga dibunuh suami sirinya dengan cara dibacok secara membabi buta. Jenazah ibu bernama Tini Sawitri alias Ngetimin 37 tahun tergeletak di depan rumahnya di Kelurahan Jogoboyo, Kota Lubuk Linggau, Kamis pagi. Korban dihabisi oleh suami sirinya bernama Sabarudin menggunakan senjata tajam jenis parang. Di tubuh korban banyak ditemukan luka bacokan senjata tajam. Belum diketahui apa motif suami tiri korban melakukan pembacokan terhadap korban. Petugas dari Polres Lubuk Linggau melakukan identifikasi serta memasang garis polisi di TKP. Warga ke rumah, namanya Sudarwati, ke rumah minta tolong datang secepatnya ada insiden pembunuhan. Langsung berangkat sama dia. Nah, setelah itu kita langsung nelpon Babinsa, nelpon sama kelurahan, telepon sama Pak Suwarno Busur, telepon Pak Sugeng. Alhamdulillah mereka langsung cepat dieksekusi. Ini pelakunya siapa ya? Kalau menurut informasi dari situ suaminya Pak. TKP ini kan, tapi dengar suara
Pas itu yang istrinya keluar tapi posisi darah kan. Nah, secara langsung aku udah nengok dia di kapak atau dituju dan lain sebagainya kan, aku udah nengok. Aku kebetulan lewat kayak kan. Pas aku lewat aku minta pertolongan warga sini kan. Nah, cuman karena posisi lagi sepi, kati uang, aku langsung ngantar anak aku itu balik ke rumah kan. Aku manggil warga sini. Nah, cuman cak mano yang lanang nih lakinya nih membabi buta cak itu. Pas aku datang kedua nih kan parangnya lebih panjang lagi. Jenazah korban dibawa ke rumah sakit sementara. Pelaku pembunuhan dikabarkan menyerahkan diri ke Mapolres Lubuk Linggau. Dari Lubuk Linggau, Sudirman iNews melaporkan. Lantaran menolak memberi uang, seorang pria di Kabupaten Oki dibacok seorang pelaku. Pelaku diduga dalam pengaruh narkoba. Warga desa Sungai Ceper, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Oki, Sumatera Selatan digegerkan warga yang ditemukan tersungkur berlumur darah. Kejadian itu bermula saat pelaku Al tiba-tiba mendatangi korban M yang sedang memanen buah sawit dengan membawa senjata tajam dan meminta uang. Namun permintaan uang tersebut ditolak oleh korban. Seketika itu juga pelaku langsung membacok korban secara membabi buta. Korban pun mengalami luka bacok dan dilarikan ke rumah sakit guna mendapatkan perawatan intensif. Belum 1 kali 24 jam, polisi langsung menangkap pelaku di kediamannya tanpa perlawanan. Hasil penyidikan polisi ternyata pelaku dalam pengaruh narkoba. Tersangka atas nama Andi bin Manan ini melakukan pembacokan sebanyak 4 kali kepada korban dengan 2 luka pada bagian leher, 1 luka bagian punggung sebelah kiri, dan 1 luka pada bagian bawah telinga. Sehingga korban mengalami luka berat dan saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kayu Agung. Kurang lebih dari 24 jam, mungkin sekitar dari kejadian itu 18 jam setelah kejadian langsung kami amankan. Pelaku kini mendekam di tahanan Mapolres Oki dijerat pasal 351 ayat 2 tentang penganiayaan berat dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Oki, Sumatera Selatan, Fitriadi iNews melaporkan. Jasad orok leher putus korban aborsi. Informasinya sesaat lagi. Bundesliga live iNews Premium Sports. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Bundesliga
Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah Jangan air. pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Morning Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Morning Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Dari hasil pemeriksaan forensik Bayangkara Palembang, orok yang ditemukan dengan kepala terputus di Palembang merupakan korban aborsi. Orok diketahui berusia 5 bulan dan diduga kepala terputus akibat ditarik paksa. Forensik Bayangkara Palembang melakukan pemeriksaan visum dengan ditemukannya orok bayi dengan kondisi kepala terputus. Hasil pemeriksaan orok berusia 5 bulan diduga merupakan korban aborsi. Sebelumnya, jasad orok tersebut ditemukan warga tergeletak di Jalan Irigasi, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Sematang Borang, Palembang. Hasil pemeriksaan juga orok berjenis kelamin laki-laki dengan berat 200 gram dan panjang 25 cm merupakan korban kasus pengguguran kandungan. Dokter forensik Dr. Indra Nasution menjelaskan orok tersebut merupakan korban aborsi, diduga kepalanya terputus akibat ditarik karena posisi potongan terputus tidak rata pada tulang leher. Itu tadi kemarin kita periksa berjenis kelamin laki-laki karena sudah mulai nampak jenis kelaminnya laki-laki ya. Kemudian beratnya itu sekitar 200 gram. Ya, kemudian panjang badannya 25, ya itu bisa kita bilang kasusnya itu kasus pengguguran kandungan aborsi. Usia orok sekitar berapa? Usia orok sekitar 5 bulan. Usai dilakukan visum, jasad orok tersebut akan dimakamkan oleh pihak Rumah Sakit Bayangkara di tempat pemakaman umum Kamboja, Ilir Timur 1, Palembang. Dari Palembang, Firdaus Ainus melaporkan. Sepeda motor seorang karyawan swasta hilang dicuri saat menginap di salah satu hotel di Palembang. Aksi pencurian itu sempat terekam CCTV. Detik-detik pencurian sepeda motor di halaman parkir Hotel Wisma Bari di Jalan Letnan Sayuti, Kecamatan Ilir Timur 1 terekam kamera pengawas. Minggu dini hari, tanggal 12 Januari 2025. Pelaku datang dengan cara jalan mengendap, lalu membongkar kontak motor korban menggunakan kunci letter T. Setelah berhasil membongkar, pelaku membawa kabur motor korban. Korban baru mengetahui setelah check out hotel. Korban sempat minta pertanggungjawaban pihak hotel, namun belum direspon. Korban akhirnya membuat laporan di SPKT Polrestabes Palembang. Kita melapor kapan yuk? Kehilangan motor. Oh, kehilangannya di mana? Di Hotel Wisma Bari. Oh, nginep di situ ya? Iya. Oh. Itu berapa uang direkam CCTV itu? Tapi dari itunya ada uang 2, cuman ada yang ikut nunggu pakai oleh PCX putih kalau dari rekamannya itu. Lah di hotel itu katanya penjaga parkir? Kalau itu biasanya ada di rantai biasanya. Oh, biasanya di rantai itu. Bedanya. Waktu itu tidak di rantai? Iya, tidak.
Apa tanggung jawab dari pihak hotel? Kalau aku nanya kemarin nya ada kate. Laporan korban diterima pihak kepolisian Polrestabes Palembang untuk memburu pelaku. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid melantik jajaran pejabat di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital Senin 13 Januari 2025. Salah satu nama yang menarik perhatian publik adalah dilantiknya aktris Raline Shah. Raline diangkat sebagai staf khusus Menkom Digi bidang kemitraan global dan edukasi digital. Rencananya, Raline akan menjadi penghubung kemitraan dan program Indonesia dengan pemerintahan luar negeri. Raline juga dipercaya dapat memperkuat edukasi digital kepada generasi muda, serta upaya penguatan kemitraan global kementerian. Menurut Mutia Hafid, peran dan latar belakang Raline dipercaya dapat memberikan pandangan dan inovasi baru. Raline mengaku kaget saat pertama kali ditawarkan dan ditelepon langsung oleh Mutia. Ia pertama kali mendapat kabar tersebut saat sedang berada di luar negeri. Saya hanya mau bilang mohon supportnya. Sebenarnya saya tidak menduga dan tidak ada ambisi atau keinginan apapun masuk ke dalam pemerintahan. Malah kalau bisa dibilang usaha pun belum ada. Tapi ternyata ditujuk dan diberi amanah ini dan saya benar-benar merasa bahwa saya punya peran di sini, saya mempunyai kapabilitas di sini dan juga ingin berkontribusi dan memberikan yang terbaik. Dengan pengangkatan ini, Raline Shah menjadi selebritas keempat yang mendapatkan jabatan di Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Sebelumnya ada Giring sebagai Wamen Kebudayaan, Raffi Ahmad sebagai staf sus Presiden bidang generasi muda dan pekerja seni, serta Yovie Widianto sebagai staf sus Presiden bidang ekonomi kreatif. Tim Liputan iNews melaporkan. Sensasi ngopi di kebun kopi Kerinci. Informasinya sesaat lagi. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Senjata tajam lintas barat, Terendam banjir, Bunuh ayah. iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNews Room. Tim menang 2 putaran Jumawa. iNews Room setiap hari. iNews Prime selengkapnya. bit air Krisdayanti 19%. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews malam kelas abu. Kelas tenggelam. Erupsi pencarian. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Bundesliga live iNews Premium Sports. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi.
demokrasi nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Bundesliga live, iNews Premium Sports. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah Jangan air. pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. The Great Prime Time. Bisa dikatakan lurus. Benarkah dari perkara? Balikin uang gue, Gus. Gratis itu, Harus kesel juga gitu. Bersama saya, Abraham silakan. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Bagaimana kita melihat hari-hari ke depan? Yang jelas PR-nya banyak. Tadi ternyata Bung Aiman. Baunya menyengat. Dukit-dukit juga nggak pernah selesai nih. Terus sampaikan peristiwa-peristiwa itu. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara, Selasa pukul 7 malam. Kuasa hukumnya operasi buat. Kekerasan seksual 100%. Bangga. Berapa korban? Penyiram air keras. Pada saat kita dalam bukti aja. The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Pilkada Jakarta sudah mulai bergemuruh. Ada gap sosial yang serius. Mosok sih gontok-gontokan. Biar lambat. Saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Rudi Suparmono dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan suap dan gratifikasi dalam vonis bebas Ronald Tanur. Rudi diduga mendapat jatah $20.000 Singapura untuk memuluskan vonis. Rudi Suparmono tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 16:50 waktu Indonesia Barat dengan pengawalan ketat dari Kejaksaan Agung. Saat menuju Kejagung, Rudi didampingi oleh Kasubit Humas Kejagung RI, Andri Wahyu Setiawan. Rudi hanya menunduk tanpa mengeluarkan pernyataan apapun. Usai pemeriksaan selesai, rencananya Kejagung akan langsung melakukan konferensi pers terkait pembaharuan status dari mantan Ketua PN Surabaya. Sebelumnya, Rudi Suparmono diduga mendapatkan jatah suap dari putusan vonis bebas perkara Ronald Tanur sebesar $20.000 Singapura. Namun jatahnya belum diberikan karena masih berada di tangan Hakim PN Surabaya yakni Eren Tuandamanik yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Dari Jakarta, Henry Aprilia, Dede Rudi, iNews melaporkan. Bagi Anda penggemar kopi, Anda harus mencoba merasakan sensasi ngopi di kebun kopi langsung di Kabupaten Kerinci, Jambi. Anda akan merasakan nikmatnya kopi sembari menikmati suasana alam. Bayangkan, menikmati kopi di kebun kopinya langsung
diselimuti hawa sejuk pegunungan. Tenang pemirsa, kami tidak hanya meminta Anda untuk membayangkannya, tapi juga akan mengajak Anda jalan-jalan virtual langsung ke Kabupaten Kerinci Jambi sebelum Anda benar-benar datang ke lokasi dan merasakan sensasinya dengan indera Anda sendiri. Kedai kopi yang satu ini sederhana dan tidak besar, tapi pengunjungnya dari berbagai kota, bahkan turis mancanegara. Ya, para pecinta kopi ini rela datang jauh-jauh untuk merasakan sensasi ngopi di kebun kopinya langsung. Yang mereka cari adalah perpaduan kopi hangat, udara sejuk, nuansa pedesaan, aroma kopi, dan kebun kopi yang rindang di tengah kaki Gunung Kerinci. Suasana memang di pegunungan memang enak tuh ngopi gitu. Dan saya tadi pilih yang honey itu yang prosesnya itu berbeda dengan yang lain gitu. Jadi makanya saya lebih mencoba itu dan rasanya memang tidak mengecewakan. Kedai kopi yang satu ini menawarkan berbagai varian olahan kopi asli Kerinci, mulai dari espresso, cold brew, dan manual brewing kopi murni. Harga secangkir kopi di sini tidak mahal, mulai dari 10.000 hingga kisaran 25.000-an saja. Nama utamakan kualitas yang dari grade 1 dan specialty, makanya untuk sasaran jualnya itu adalah para wisata. Nah, Anda pecinta kopi, jika hendak mampir merasakan sensasi ngopi di kebun kopi kaki Gunung Kerinci, lokasinya di Dusun Air Tenang, Desa Pelompek, buka dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Dari Kabupaten Kerinci Jambi, Kapior Gandhi, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada malam hari ini. Saya Lovina Mulia dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Senjata tajam lintas barat, Terendam banjir, bunuh ayah, TKP, Kematangan, Pilkada Jambi, kebakaran, makamkan. iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNews Room. Tim menang, Sula Putaran, Jumawa. Kita siapkan Rembesi, Ciburu, Presiden, Utara, Luas, Besar Gabungan, tambah Putosen, Jakarta. Barat, iNews Room setiap hari. Inilah iNews Prime selengkapnya. Yohanes, Bit Air, Chris Dayan 9%, 2 korban, gangster yang senjata di wilayah. iNews Prime Senin sampai Jumat. Inilah iNews malam selengkapnya. Kelas abu, luas tenggelam, erupsi pencarian terus meminta pelaku terlihat situs orang tersebut Indonesia naik menit ke-9 barat dan iNews malam setiap hari hanya di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah Jangan air. pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews.
Warga Jalan Kiai Haji Wahid Hasim, Kecamatan Seberang Universitas Palembang, digegerkan 2 korban dari selain duduk dan cerita klaster tiba-tiba ada mobil angkut apa semua ini apa kuning langsung turun itu tiga tiba-tiba yang sikap tadi mau ceruri panjang langsung ngapak ngapak siapa itu Kak? Ngapak Ariansa yang apa ini besarnya lalu terkena yang budak kecilnya yang budak kecil ini siapa Kak? Yang budak kecil ini ya masih ini masih adik-adik lah. Tapi dia tak tahu kan? Tak tahu posisi tidur. Posisi tidur. Identitas pelaku telah dikantongi identitasnya oleh polisi dan sedang diburu Satreskrim Polrestabes Palembang. Dari Palembang, Muhammad David Ali. Dengan pengawalan polisi, warga membongkar 5 makam di Desa Guyung, Kecamatan Gerih, Ngawi, Jawa Timur. Setelah melakukan pembongkaran 5 makam tersebut, tidak ditemukan tanda-tanda jasad dan hanya berupa gundukan tanah yang dibeton layaknya sebuah makam. Dari keterangan warga, salah seorang tokoh di desa ini membangunnya dan kemudian menjadi tempat ritual beberapa orang tidak dikenal. Ke Bali Limo ini ya. Ini memang sebelumnya apa Pak ini makam ini? Sebelumnya dulu kan cuma gundukan tanah ya dibikin batu bata juga bisa di situ, tapi kan di situ kan tempatnya keras ya, jadi kan dibiarin aja gitu seperti gundukan tanah. Usai pembongkaran, area ini rencananya digunakan tempat parkir mushola dan fasilitas umum lainnya. Dari Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. YS, siswa SMP di Gerobokan, Jawa Tengah menjalani terapi psikis selama 3 bulan terakhir di sebuah pondok pesantren di Jawa Tengah, usai menjadi korban pencabulan guru agama wanita selama 2 tahun terakhir. Kondisi YS kini sudah membaik dan bisa diajak berkomunikasi dengan teman-teman santri lainnya. Siswa berusia 17 tahun ini sengaja dibawa keluarga ke pondok pesantren karena mereka merasa cemas melihat psikisnya yang semakin menurun. Korban mengaku selama ini sering curhat kepada pelaku yang merupakan guru agama. Ia mengaku sejak orang tuanya bercerai, ia hanya tinggal bersama kakek dan neneknya dan kekurangan figur orang tua. Korban pun beberapa kali menginap di rumah sang ibu guru dan diberi uang, hingga akhirnya korban dicabuli. Warga pun menggerebek keduanya ketika diduga sedang berduaan di dalam kamar mandi di rumah pelaku. Anaknya pendiam dan tertutup, tapi alhamdulillah setelah dibongkar sekarang anaknya sudah membaik. Kalau lebih detailnya itu teman-teman lebih tahu Pak, cuman ya kalau alhamdulillah itu dengan teman-teman mau terbuka itu katanya ya sebenarnya itu kejadiannya itu tidak seperti itu. Nanti suatu saat nanti kalau saya mungkin sudah pulih seperti dulu, saya mau cerita lah. Korban mengaku kepada pengasuh pondok pesantren ia selalu ditekan dan diancam tidak akan diberikan uang dan pakaian jika tidak mau melayani atau mengikuti kemauan pelaku. Dengan bukti dan saksi yang telah dipersiapkan, pihak pendamping korban telah melengkapi semua berkas yang akan diserahkan kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Gerobokan. Dari Gerobokan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan.
makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah Jangan air. pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Senjata tajam lintas barat, Terendam banjir, bunuh ayah, TKP, Rumah tangan. Pilkada Jakarta, kebakaran, makamkan. Sederhananya iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNews Room, tim menang, Sulawesi Utara, Jumawa. Kita siapkan Brebesi, Ciguru, Presiden, Utara, Luas, Besar Gabungan, Tambah, Putosen, Jakarta. Barat, iNews Room setiap hari. Inilah iNews Prime selengkapnya. Yohanes, Bit Air, Krisdayanti 9%, 2 korban, Gangster yang senjata di wilayah. iNews Prime Senin sampai Jumat. Inilah iNews malam selengkapnya. Kelas Abu, luas tenggelam, erupsi pencarian terus meminta pelaku terlihat situs orang tersebut. Indonesia naik menit ke-9 barat dan iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Bundesliga live iNews Premium Sports. Polisi menggerebek rumah penampungan pekerja migran ilegal di 3 tempat berbeda di wilayah Sedati dan Krembong, Sidoarjo. Dalam penggerebekan, tim Reskrim Polresta Sidoarjo menemukan 22 wanita yang diduga akan dikirim ke Singapura sebagai pekerja migran. Mereka berasal dari Madura dan Nusa Tenggara Barat dan sudah memiliki paspor. Di lokasi ini polisi juga menangkap 6 orang yang akan mengirim mereka ke luar negeri. Saat diperiksa, mereka mengaku menjanjikan korban pekerjaan dengan gaji 7 juta sebulan sebagai asisten rumah tangga. Modus operandinya yaitu para tersangka secara perseorang tanpa menjadi hukum dan legalitas melakukan pengumpulan atau penampungan orang-orang dari beberapa daerah, yaitu dari Madura dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saat ini 6 orang tersebut diamankan di sel tahanan Polresta Sidoarjo. Sementara 22 wanita korban calon pekerja migran ilegal oleh polisi dipulangkan ke daerah masing-masing. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Azim lihat itu. Itu mobil gimana? Sebuah pohon besar menimpa beberapa kendaraan di kawasan Jalan Tubagus Ismail, Kota Bandung, Jawa Barat. Angin kencang yang melanda Kota Bandung membuat pohon berdiameter 30 cm dengan tinggi 15 meter tersebut tumbang dan menimpa 2 mobil. Beruntung saat kejadian sang pengemudi sudah berada di dalam kamar kos. Petugas pemadam kebakaran mengevakuasi batang pohon yang menimpa 2 mobil tersebut. Dalam kurun waktu 2 jam, petugas dapat mengevakuasi batang pohon. Yang paling parah mungkin kendaraan yang ini, mini jeep mungkinnya ini, itu tertimpa batang pohon yang sangat besarnya gitu. Jadi kita tadi menurunkan langsung 2 tim, 2 regu, dan alhamdulillah kita langsung ke sini tidak ada korban jiwa.
Akibat kejadian ini, salah satu kendaraan mengalami kerusakan yang cukup parah. Masyarakat diimbau agar waspada dengan bencana di musim penghujan. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Isak tangis keluarga dan kerabat mewarnai proses pemakaman jenazah Sandi Permana 45 tahun, seorang aktor film laga di TPU setempat di perumahan TNI Polri, Desa Cibarusa Jaya, Kecamatan Cibarusa, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Minggu malam. Istri korban menangis histeris, bahkan nyaris pingsan saat jenazah korban dimakamkan. Jenazah korban dimakamkan usai dilakukan autopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sandi Permana, seorang aktor film laga Misteri Gunung Merapi 3 sebagai Arya Soma. Sandi tewas dibunuh tetangganya sendiri di perumahan TNI Polri. Korban tewas akibat terkena tusukan tajam di sekujur tubuhnya. Peristiwa pembunuhan terjadi saat korban dalam perjalanan pulang usai mengurus ternak. Di tengah perjalanan, korban dihadang oleh pelaku yang tiba-tiba langsung menikam korban dengan membabi buta. Diduga motif pembunuhan lantaran pelaku sakit hati terhadap korban. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Kalau untuk itu anggota masih di lapangan bekerja ya. Informasinya tetangga sendiri. Oh, tidak ada informasi. Doakan saja semoga cepat terungkap. Kini kasus pembunuhan aktor laga tersebut ditangani pihak kepolisian dengan mengolah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi. Polisi masih memburu pelaku yang sudah diketahui identitasnya. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Inilah lokasi yang diduga menjadi tempat penganiayaan Darso, warga Kelurahan Purwosari, Kota Semarang. Di sekitar pesawahan dan lapangan Kirdasari, Darso diduga dikeroyok oleh sejumlah oknum polisi dari Satuan Lalu Lintas Yogyakarta. Aksi penganiayaan sempat disaksikan oleh warga setempat. Warga menyebut sempat melihat sejumlah orang berpakaian preman bersama korban. Poniam, istri korban, mengaku bahwa suaminya dijemput paksa oleh para pelaku pada September 2024 lalu. Setelah beberapa jam, ia mendengar kabar suaminya dirawat di rumah sakit dan meninggal 4 hari kemudian. Istri korban sudah melaporkan kasus tersebut ke Polda Jawa Tengah dan meminta pihak berwenang untuk bersikap adil dan segera menahan para pelaku. Ya, minta pertanggungjawabannya aja, minta diproses. Diproses ya Bu. Ya. Karena sesuai amanat almarhum, mintanya diproses. Diproses ya Bu. Diproses sampai pecat atau gimana? Apa sesuai dengan aturan saja? Sesuai dengan hukum aja. Sebelumnya, aksi penganiayaan terjadi diduga akibat adanya penyelidikan kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah Yogyakarta yang melibatkan korban pada bulan Juni 2024. Para pelaku yang diduga menganiaya korban sempat menawari istri korban untuk damai dengan memberikan uang santunan kematian sebesar 5 juta rupiah. Istri korban yang tidak terima langsung melapor ke Polda Jawa Tengah. Menanggapi laporan tersebut, pihak Polresta Yogyakarta menyebut pihaknya ikut berbelasungkawa atas kematian korban dan mendukung sepenuhnya proses penyelidikan. Kami mohon waktu untuk mengumpulkan fakta-fakta dalam rangka untuk bisa mengetahui kronologis ataupun peristiwa apa yang terjadi. Polresta Yogyakarta juga menegaskan akan bekerjasama dengan Polda Jawa Tengah dalam pengungkapan kasus ini. Liputan iNews melaporkan.
Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Senjata tajam lintas barat, Terendam banjir, Bunuh ayah. TKP, Kematangan. Pilkada Jatim, kebakaran, makamkan. iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNewsroom. Tim menang, Sulawesi Utara, Jumawa. Siapkan Brebesi, Ciburu, Presiden, Utara, tewas, Tim SAR gabungan tambah untuk saya. Jakarta. Barat dan iNewsroom setiap hari. Inilah iNews Prime selengkapnya. Yohanes, Bit Air, Krisdayanti 9%, 2 korban. Gangster yang senjata di wilayah. iNews Prime Senin sampai Jumat. Inilah iNews malam selengkapnya. Kelas abu, Ruas tenggelam, erupsi pencarian terus memintas pelaku. terlihat situs orang tersebut. Indonesia naik menit ke-9 barat dan iNews malam setiap hari. Hanya di iNews. Bundesliga live iNews Premium Sports. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Warga dan relawan mengevakuasi seorang warga yang tertimpa bangunan karena ledakan di Desa Sukolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Setelah berhasil dievakuasi, korban langsung dibawa ke rumah sakit. Ledakan terjadi di sebelah rumah milik anggota Polres. Kerasnya ledakan membuat 3 rumah rusak. 2 orang tewas, masing-masing Lulu Sudarwati 38 tahun dan anaknya Kafa berusia 2 tahun 2 bulan. Dari keterangan warga, ledakan terjadi tiba-tiba saat suasana kampung sedang sepi. Akibat ledakan, kondisi rumah anggota polisi hancur depan dan belakang. Selain itu, 2 rumah lainnya juga rusak parah. Polisi yang tiba langsung menutup lokasi dengan garis polisi dan meminta warga menjauh. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Tim penyidik gabungan dari Polsek Cibarusah, Polres Metro Bekasi Kabupaten, dan Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya masih terus mendalami kasus tewasnya pemeran serial Mak Lampir, Sandi Permana, di sebuah perumahan Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi hari Minggu lalu. Polisi juga telah memeriksa 4 orang saksi yang merupakan istri dari orang yang berkelahi dengan korban, sekuriti perumahan, dan tetangga korban yang melihat adanya keributan antara korban dan seorang pria. Sementara hasil visum di tubuh korban terdapat luka senjata tajam di sejumlah tubuh korban. Saat ini polisi sudah mengantongi nama pelaku dan masih terus melakukan penyelidikan terkait kasus ini. Kemudian saat dilakukan olah TKP di tubuh korban terdapat perlukaan di bagian kepala bagian kiri 3 cm, lebarnya 1 cm. Kemudian perlukaan di leher kiri belakang telinga, panjangnya 4 cm. Kemudian goresan
sepanjang 3 cm dan adanya luka di pipi kiri dan juga luka robek di perut kiri. Sebelumnya, aktor laga Sandi Permana ditemukan tewas mengenaskan di dekat rumahnya di Bekasi, Jawa Barat. Sandi Permana tewas dengan luka akibat senjata tajam saat sedang mengendarai sepeda listrik. Pergian Sandi Permana meninggalkan kesedihan mendalam bagi istri dan 3 anaknya yang masih kecil. Di tempat pemakaman umum dekat rumahnya di area perumahan TNI Polri Cibarusah Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Inilah aksi penyekapan yang menimpa seorang pria lansia Muhammadiyah 65 tahun di sebuah rumah pondok kayu di Desa Pematang Gajah, Kabupaten Muaro Jambi dan viral di media sosial. Duduk, Pak. Korban diculik dan disandra pasangan suami istri AU 39 tahun dan istrinya SS 31 tahun. Para pelaku sempat menghubungi keluarga korban dan meminta uang tebusan sebesar 5 juta rupiah. Usai mendapat laporan keluarga korban, polisi berhasil membekuk 2 pelaku yang merupakan pasangan suami istri beserta sejumlah barang bukti seperti mobil, airgun hingga rantai dan 2 borgol. Dari hasil penyelidikan, pelaku diketahui berjumlah 4 orang dan kini petugas memburu 2 pelaku lain yang buron. 24 jam, kami bersama tim berhasil mengamankan pelaku dari kasus penculikan dan penyanderaan ini. Serta kami juga berhasil membebaskan korban yang disandra selama 4 hari yang diborgol dan dipasung di sebuah rumah pondok kayu. Akibat perbuatannya, pasangan suami istri pelaku penyekapan terancam 8 tahun kurungan penjara. Dari Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Haisun Hafiz, iNews melaporkan.